Halo Moms, apa kabar? Semoga Moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa Moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya Moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, Moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditempelkan ke perut. Kedua, Moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Pada zaman dahulu kala, di Bali, hiduplah seorang suami istri yang telah lama tidak memiliki keturunan. Mereka sudah lama menikah, namun belum juga memiliki anak. Setiap hari mereka berdoa meminta Tuhan untuk memberi mereka anak. Mereka berdoa dan terus berdoa. Tuhan akhirnya menjawab doa mereka. Sang istri kemudian hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka sangat bersyukur dan bahagia. Akhirnya kita memiliki anak, ucap sang suami dengan penuh sukacita sambil menimang anak mereka. Semoga anak kita bisa menjadi anak baik, kuat, dan gagah. Tambah sang istri mendoakan putra mereka. Tak disangka, bayi mereka tumbuh dengan aneh. Dia sangat berbeda dari kebanyakan bayi. Bayi laki-laki yang lama diidamkan itu banyak makan dan minum. Hari demi hari, dia makan semakin banyak. Tubuhnya semakin besar dan kuat. Pada saat ia menginjak remaja, tubuhnya sangat besar. Bahkan kata orang-orang sudah sebesar kerbau. Orang-orang kemudian memanggilnya Kebo Iwa. Kebiasaan makannya membuat orang tua Kebo Iwa menghabiskan banyak uang untuk membeli makanannya dalam jumlah besar. "Anakku, apakah kau belum kenyang juga?" sang ibu bertanya ketika menyiapkan makanan. "Belum ibu, aku masih lapar. Aku mau tambah makanannya." Kebo Iwa mengulurkan periuk nasi yang kosong. Ibunya tak bisa menolak. Begitu pula ayahnya yang hanya bisa terheran-heran melihat porsi makan putra mereka. Mereka akhirnya bangkrut. Mereka menyerah dan meminta penduduk desa membantu menyediakan mereka makanan. Penduduk desa kemudian bekerja sama untuk memasak dan membangun rumah besar untuk Kebo Iwa. Dia seperti raksasa. Dia tidak bisa tinggal bersama orang tuanya lagi karena tubuhnya terlalu besar. Sayangnya, setelah beberapa bulan, penduduk desa juga tidak mampu untuk memasak makanan untuknya. Mereka kemudian meminta Kebo Iwa untuk memasak makanannya sendiri. Penduduk desa membantu menyiapkan bahan bakunya. "Hai Kebo Iwa, kami sudah berusaha memasak untukmu, tapi kau tidak pernah kenyang. Mohon maaf, mulai sekarang kami hanya bisa memberikan bahan makanan. Kau yang harus memasak sendiri," ujar kepala desa ketika bertemu Kebo Iwa. "Jika begitu, baiklah, aku akan masak sendiri mulai sekarang." Kebo Iwa setuju, dan sebagai ungkapan terima kasih kepada penduduk desa, ia membangun bendungan, menggali sumur, dan melindungi penduduk desa dari binatang buas dan orang-orang yang ingin menyerang desa mereka. Dia melakukan hal-hal itu sendiri. Pulau Jawa tengah berkembang kerajaan Majapahit yang ingin melebarkan kekuasaannya keluar Pulau Jawa. Salah satu daerah yang menjadi incarannya adalah Pulau Bali. Ketika pasukan Majapahit berencana menyerang Bali, mereka tahu tentang Kebo Iwa dan mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menaklukkan Bali dengan Kebo Iwa di sana. Kebo Iwa terlalu kuat untuk mereka. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Gajah Mada Mahapatih Majapahit kemudian merencanakan sesuatu. Mereka berpura-pura mengundang Kebo Iwa ke Majapahit untuk membantu menggali sumur.
Mereka mengatakan bahwa Majapahit mengalami kemarau panjang dan membutuhkan banyak air. "Wahai Kebo Iwa yang kuat, kasihanilah kami di Majapahit." Seorang prajurit datang mengiba di hadapan Kebo Iwa. "Sumur kami kering, tanah kami meranggas. Kami tidak bisa makan dan minum karena kemarau panjang. Mohon bantu kami untuk menggali sumur yang dalam, supaya ada air di tanah kami." Kebo Iwa tidak tahu rencana itu. Mendengar cerita bohong si prajurit, Kebo Iwa merasa kasihan. "Baiklah, aku akan ke Majapahit dan membantu kalian menggali sumur." Kebo Iwa menyanggupi. Setibanya di Majapahit, tanpa buang waktu, Kebo Iwa langsung menggali sumur yang besar dan dalam. Saat Kebo Iwa sedang asik menggali sumur yang sangat besar, pasukan menutupi sumur tersebut dengan banyak bongkahan batu. Malang nasib Kebo Iwa, dia dijebak dan akhirnya terkubur di sana. Sepeninggal Kebo Iwa, Bali ditaklukkan oleh Majapahit. Sampai saat ini, masyarakat masih mengingat Kebo Iwa karena telah berbuat banyak untuk Majapahit dan Bali. Kepala batu Kebo Iwa yang legendaris dapat ditemukan di Pura Gaduh di belah batu Gianyar. Kebo Iwa juga dikenal sebagai Kebo Waruga atau Kebo Taruna. Wah, dongeng yang menarik ya Moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya.